Tapi yang paling penting sebenarnya setelah itu namanya ada product aging test. Jadi ada satu ruangan ya besar lah segede karten begini kira-kira segede karten ya, bukan segede segede karten, oke. Ya, itu ruangannya tertutup di suhu sangat panas ya. Produknya dinyalakan semua 100% produk hasil produksi mereka dinyalakan 24 jam di ruangan yang sangat panas itu. 24 jam kan? Betul. Wow. Untuk melihat aging atau ketahanannya. Ketahanan terhadap suhunya. Iya, tentunya. Nah, lalu secara random produk-produk yang sudah keluar dari aging test tadi dimasukkan seperti oven. Di oven ini suhunya bisa sampai plus 70 derajat, bisa sampai minus. Selamat datang kembali di channel Quartans Audio Jakarta. Dan tentunya kalau kita setupnya udah seperti ini, pastinya kita akan ngobrolin soal sistem audio di Indonesia. Kita akan update terus. Kemudian juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan para expert ya. Tentunya salah satunya sekarang yang sudah bersama saya ini adalah Ko Andre. Halo Ko Andre. Halo Cipe. Apa kabar Ko? Baik. Terakhir kali kesini kapan tuh Ko? Terakhir kali? Bulan lalu. Bulan lalu ya. Bulan lalu. Dan Ko Andre ini sempat kemarin kayaknya saya lihat di Instagramnya sempat ke Cina ya, Ko Andre ya. Iya. Nah itu ada acara apa tuh Ko Andre? Jadi kita ke Fosan sebetulnya untuk mengambil penghargaan untuk HEMA Asia Final. Wow. Ya, karena kita menang ada 9 piala yang kita ambil ya, dengan 4 juara 1 atau champion. Keren. Setelah itu kita ke Fuzhou. Naik kereta ke Fuzhou. Di Fuzhou itu kita ke office atau kantornya Goldhorn ya, dan juga ke pabriknya. Waduh, keren. Saya pengen deh ke kantornya Goldhorn ngeliat. Sekali-kali harus. Nah, terus tentunya kita hari ini akan ngebahas soal ada salah satu produk yang nanti akan kita obrolin. Tentunya juga ini jadi banyak pertanyaan juga nih Ko Andre dari customer kita juga, mungkin yang nonton kita selama ini. Ada yang juga bingung sebenarnya sih karakteristik dari produk ini tuh seperti apa nantinya, outputnya nanti seperti apa, nanti semuanya akan kita bahas juga Ko Andre, oke? Dan tentunya Katras yang penasaran untuk bagaimana nanti untuk produk ini nanti kita tanyain langsung sama Ko Andre, tonton terus untuk video ini sampai habis. Nah, belakangan ini kan Goldhorn ini makin sering muncul di dunia car audio nih ya Ko Andre ya. Apakah memang ada produk Goldhorn yang paling favorit Ko Andre sendiri sebelum masuk ke nanti kita tanya-tanya selanjutnya? Kalau favorit saya yang semua di mobil saya pakai satu tipe ini, namanya P5 DSP Ultra. P5 DSP Ultra. Nah kemarin kita udah beberapa ada yang pasang tuh Ko Andre. Nah kalau kita ngomongin soal P5 DSP Ultra, Ko Andre sukanya dari mana? Praktis. Satu unit sudah ada player, udah ada DSP dalam satu unit. Tidak tergantung kabel, semua resolusi bisa langsung baca. Wow, keren. Dan suaranya bagus. Suaranya tentunya bagus ya. Dan tentunya ada nggak sih untuk customer yang memang setelah coba Goldhorn tuh langsung ngomong, wah, nih Ko Andre nih produk turun dari surga nih kayaknya. Semua orang dengar Goldhorn pasti bilang beda banget. Wow. Itu sebabnya cepat sekali ya merambah di Asia maupun di Eropa, termasuk di USA. Tapi itu baru start international sales itu 2021 di Malai. Belum booming. 2022 Agustus kita start di Indonesia. Dan sampai hari ini belum 3 tahun lah ya. Itu booming sekali di Indonesia, terus terbawa efeknya ke Asia, bahkan ke Eropa dan ke US. Karena semua orang pasti bilang, wah ini beda banget gitu.
Keren. Baik segi suara maupun segi fitur. Oke, keren banget Kak Tereskan. Jadi ini juga salah satu produk yang champion juga ya Pak Andre, yang sempat sering Pak Andre juga bawa kompetisi kan. Di Eropa juga champion, di Asia juga kemarin kita 9 mobil semuanya pakai Goldhorn. Nah Kak Teres, jadi produk champion ini sebenarnya bisa banget kita pakai untuk harian juga ya sebenarnya Pak Andre ya. Karena memang untuk karena ada beberapa stigma mungkin di luar sana yang memang berpikir kalau sebenarnya tuh apa yang dipakai kompetisi sama untuk daily use ini kayaknya beda. Menurut Ko Andre kalau untuk pandangan seperti itu gimana? Kalau produknya sama, yang mungkin beda itu instalasinya. Ya, kalau produknya sama. Kalau produknya sama. Sama, betul. Oke, nah Kak, sekarang kita masuk ke pembahasannya nih, karena memang untuk produk yang kali ini detailnya itu kan dari Goldhorn nih. Nanti kita akan bahas juga bagaimana nanti karakteristik dari suaranya, Ko Andre, kemudian juga teknologinya, nanti fiturnya ada apa aja. Kemudian keunggulan-keunggulan dari DSP-16 Ultra yang akan kita bahas juga nanti. Tolong disebutin secara detail ya Ko Andre ya, karena siapa tahu nanti ada 30 juta penonton kita mau beli semuanya. Nah, terus kita mulai nih. Apakah DSP-16 Ultra ini Ko Andre cenderung punya karakter suara tertentu atau bahkan mungkin netral-netral aja gitu? Jadi netral ini maksudnya kayak ya udah nanti bisa di-tuning lagi sesuai kemauan dari customer-nya atau bagaimana? Semua produk Goldhorn itu kita tuning suaranya netral. Apalagi untuk flagship ya. Flagship ini kan ada dua. P5 DSP Ultra yang player dan DSP, dan DSP 16 Ultra yang hanya DSP saja. Keduanya ini sebenarnya sama, beda satu ada player, satu nggak ada player. Nah, keduanya ini tentunya di-tuning untuk suaranya netral, jadi nggak bright, nggak over detail gitu seperti kebanyakan orang lagi tren over detail gitu, capek akhirnya dengarnya begitu. Jadi ini benar-benar netral, tapi yang pasti suaranya itu live, kayak live music, dynamic gitu, live. Feel-nya live deh, live banget. Live itu kan kalau kita nonton konser kan pengen gerak, kemudian dynamic banget, drummernya juga dynamic berasa, nah kayak gitu. Jadi tujuannya sepertinya ke sana arahnya ya Ko Andre ya. Netral dan live. Jadi kalau untuk di sana kan juga berarti ada Bluetooth-nya nih ya Ko Andre ya. Nah, Bluetooth-nya itu 5.0. Nah, di DSP-16 Ultra ini bisa streaming high res. Apakah memang kualitasnya cukup untuk gantiin kabel nih? Nggak cukup. Sejujurnya Bluetooth nggak akan pernah bagus ketimbang kabel. Itu sebabnya di kedua unit ini dan bahkan scale down sekarang ke seri bawah semua ada namanya OTG. OTG itu langsung dikonek pakai kabel ke handphone sehingga high res semua bisa play dan suara jauh lebih bagus. Suara jauh jadi lebih bagus lagi ya Ko Andre. Tapi kalau mau nanya soal kondisi apa sih Ko Andre yang memang saatnya untuk pakai Bluetooth atau bahkan saatnya pakai kabel tuh, pada kondisi apa orang harus memakai itu tuh? Ya kalau pakai kabel repot aja ya, kadang kabelnya ada keluar di depan, kita lagi duduk belakang. Iya betul. Jadi mesti pindah-pindah seperti itu. Jadi ada keterbatasan dari practicality-nya. Tapi kalau bicara suara ya yang terbaik itu ya pakai kabel. Jadi kalau mau bagus suaranya kabel, mungkin kalau mau lebih simple pakai Bluetooth. Nah, untuk sistem besar seperti 3-way dan juga ditambah dengan subwoofer aktif Ko Andre, apakah DSP-16 Ultra ini lebih mudah ditata salurannya dibanding DSP lainnya tuh? Ya karena ini ada 16 channel. Jadi kalau suka memasang sistem dengan speaker banyak ya, seperti saya lihat Katen kan sering banyak itu 16.2 gitu. Nah ya ini 16 channel. Jadi bisalah mau pasang speaker depan, kemudian speaker roof, speaker center, speaker tengah, speaker belakang. Jadi orang duduk dimanapun dapatnya suaranya merata. Gitu. Nah itu dia Kak Teres ya. Jadi ini sebenarnya masih banyak insight yang kita harus dapetin dari Ko Andre, karena Ko Andre orangnya sibuk banget yang pertama, kemudian juga jarang-jarang datang ke sini, jadi kita harus bener-bener interogasi semua nih. Tapi kalau kita ngomongin soal fiturnya Ko Andre, biasanya yang langsung bikin orang tuh terpukau sama fiturnya di DSP-16 Ultra ini apa? Kalau dari software itu yang udah pasti automatic reading ya. Jadi begitu kita connect software-nya dia akan detect ini produknya DSP-16 Ultra. Tanpa harus memilih versi mana untuk produk mana, versi software mana untuk produk mana seperti yang lain. Ini betul-betul
begitu keluar versi baru software, di-connect ya langsung baca. Itu yang kita rasakan pertama, nyaman. Begitu kita buka softwarenya, ya tentunya kita punya fitur yang namanya face adjustment. Apa tuh? Adjustment untuk fase. Nah, fasenya itu bisa di-adjust di sisi crossover high pass dan bisa di-adjust di sisi crossover low pass. Nah, ini sangat membantu kalau kita mau tuning sempurna, namanya in time in phase, butuh dua ini. Nah, saat ini saya belum lihat ada DSP lain yang bisa punya phase slider di high pass dan punya phase slider di low pass. Kemudian ada fitur namanya all pass filter di setiap band dari EQ-nya dikali 16 channel itu tadi. Jadi dari 16 channel itu kalau dibuka ada 30 titik EQ, masing-masing EQ itu ada bisa peak, bisa high shelf, bisa low shelf, bisa all pass 1, bisa all pass 2. Nah, ini fitur yang kalau kita bisa makainya ya kita kayak punya senjata lengkap. Punya pistol laras pendek, laras panjang gitu. Jadi punya pisau, tergantung kebutuhan di mobil itu apa, refleksinya seperti apa, penempatan speakernya seperti apa. Kita tinggal keluarin senjata mana yang mau kita pakai gitu. Keren. Makanya itu kenapa produk ini jadi champion terus ya, Ko Andre ya. Iya. Karena ya itu tadi, kalau mau champion kan kita senjatanya harus lengkap. Betul. Nah, untuk Katras yang nonton video ini ya, jadi bisa banget sebenarnya kita pakai produk yang champion yang biasa Ko Andre pakai ya, Ko Andre ya. Dibawa ke rumah kita masing-masing tuh bisa banget. Apalagi teman-teman pasti penasaran banget gimana sih yang Ko Andre dengar sendiri waktu kontes sama nanti yang akan dibawa pulang, pastinya juga mirip-mirip dong, tergantung nanti tuningannya seperti apa ya, Ko Andre ya. Betul. Nah, kita nanti akan tanya juga nih Ko Andre soal spesifik produk DSP 16 Ultranya ya. Dan untuk Katras juga nanti kalau misalkan mau tanya soal DSP bersama Ko Andre yang mumpung di sini, nanti untuk konten selanjutnya kita akan tanyain, jadi komentar langsung komen-komen aja di sini, nanti kita balesin satu-satu. Nah, untuk produk Goldhorn yang kita beralih ke P5 DSP Ultra dulu nih, Ko Andre. Kemarin kan kita sempat masang ada beberapa ya, ada 2 kalau nggak salah nih di mobil Yaris ya kemarin ya, Tir. Yaris buat Pak Faren ya. Yaris sama Lexus kemarin. Betul. Nah, betul. Itu kalau dari sisi Ko Andre sendiri, Ko Andre tuh akan setting DSP-nya tuh akan seperti apa, Ko Andre? Settingnya ya, kita memanfaatkan semuanya. Jadi karena punya sekian banyak fitur, ya hampir semuanya saya pakai biasanya kalau di mobil ya. Jadi semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Contohnya, ya time alignment kita pakai, crossover kita pakai, phase slider kita pakai, kemudian EQ juga kita pakai. Peak kita pakai, kemudian high shelf, low shelf kadang kita pakai, all pass pasti kita pakai. Nah, nanti coba kita akan kita copy nih ya kalau dari settingan Ko Andre. Terus tergantung kebutuhan di mobil itu. Tapi umumnya itu semua akan kepake. Semua akan kepake. Nah, Ko Andre, ini kan ada produk dari Goldhorn itu kan ada P5 sama DSP 16 Ultra nih. Pada saat kondisi apa teman-teman kita yang nonton ini harus pakai yang 16 Ultra atau pilih yang P5? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau udah punya player, misalnya udah punya player apapun lah gitu misalnya head unit atau apapun, kemudian tidak ada niat untuk mengganti, cuman mau tambah DSP, yaitu pakai DSP 16 Ultra. Atau mau coba-coba pakai streamer atau pakai apapun yang dari home audio mau dicoba ke mobil, boleh, walaupun itu pasti nggak akan sepraktis yang memang player mobil. Nah, kalau P5 DSP Ultra itu untuk orang yang saya mau praktis, nggak mau ribet, saya mau masuk mobil, duduk, langsung ke connect, muncul di layar, semua remote steer jalan, saya bisa pindah track dari layar aslinya mobil ataupun pakai head unit Android, dan semua file bisa terbaca karena tidak terbatas oleh kabel. Jadi begini, misalnya DSP 16 Ultra dengan player, kemudian kita connect pakai kabel apa? Misalnya kita pakai kabel coax, ada keterbatasan tuh. Misalnya 24 bit 192, lewat itu nggak bisa, 32 bit nggak akan terbaca gitu, dan seterusnya. Kalau playernya di dalam seperti P5 DSP Ultra, playernya di dalam
DSP-nya. Itu apapun akan terbaca, mau 32 bit terbaca, DSD 256 pun terbaca gitu. Nggak ada keterbatasan kabel dan praktis, langsung nyala, langsung duduk, langsung connect, nggak perlu atik, nggak perlu cari wifi, connect sana, connect sini, pokoknya duduk. Langsung bunyi, tinggal kita play lagunya mana, beres. Gitu kata rasanya. Jadi beda. Beda. Tapi kemarin Ko Andre, kita tuh sempat masang instalasi tuh untuk P5 itu di mobil Yaris Cross. Tapi kita itu kayak ada modul untuk home audionya kayak gitu. Untuk yang P5. Kalau tadi kalau Andre bilang kan yang 16 Ultra tuh, ya kan? Berarti itu orang mau banyak player. Banyak player. Dari P5 ada, dia masih mau pakai streamer lagi kalau saya lihat ya, masih mau pakai yang lain-lain gitu ya. Mungkin senang mencoba-coba, boleh juga. Senang mencoba. Tapi kalau seperti itu aman dong, masih aman aja sebetulnya. Tapi ya nggak sebenarnya nggak perlu kan? Iya betul. Kayak kita punya 2-3 player, ya sebenarnya nggak perlu ribet aja. Gitu. Tapi masih aman juga. Tapi kalau mau ya boleh aja. Tapi kalau untuk dari perbedaan yang paling signifikan dari 16 Ultra sama P5 selain yang tadi Ko Andre sebut itu nggak ada. Cuman playernya di luar dan playernya di dalam. Dan kedepannya akan keluar yang khusus player, namanya P5 aja, nggak ada P5 DSP-nya. Akan keluar nanti Ko Andre. Tapi itu adalah streamer. Bedanya begini, kalau P5 DSP Ultra, tadi kan ditanya kalau pakai handphone, OTG gimana? Jadi playernya kan handphone, masuk melalui OTG ke DSP-nya P5 DSP Ultra atau DSP 16. Jadi kalau P5 aja, yang player aja nanti, itu dia fungsinya streamer. Jadi kalau connect ke handphone, hanya pakai Wi-Fi, lalu ambil signalnya, 3G-nya atau 4G-nya atau 5G-nya, whatever. Itu Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect itu ada di dalam player P5-nya. Itu suaranya jauh lebih bagus karena kita hanya pakai handphone sebagai signal. Jadi nggak ada lagi namanya koneksi Bluetooth atau koneksi OTG, nggak ada. Playernya di sini, Qobuz Connect di sini, Tidal Connect di sini. Tuh. Ih keren banget. Itu kapan Ko Andre? Januari. Boleh di-spill nggak? Januari. Deket dikit lagi dong. Wah gila. Nah ini Katras ya, kita selalu kalau misalkan ngobrol sama Ko Andre nih, pasti kita dapat bocoran-bocoran berita langit kayak gini nih. Jadi kita akan nunggu terus. Sebenarnya juga yang P5 ini emang banyak juga Ko Andre yang suka juga. Kemarin kita juga udah masang beberapa. Mungkin yang keinget itu yang 2 itu ya Ko Andre. Mungkin ada lagi tuh sebelum-sebelumnya. Dan memang waktu kita cobain pun ya enak banget suara prosesor live itu. Banget. Iya. Betul. Di mobil saya sendiri dua-duanya pakai itu, dan yang saya rasakan ya live. Live banget. Ya live itu kayak kita nonton di live music gitu. Wih, asik itu banget. Bener. Pengen ikut nyanyi gitu ya. Betul, kita ngerasainnya kayak gitu emang live banget. Kemudian juga apalagi cocok untuk orang yang mungkin pengen dengerin suara mobil itu tapi mobilnya nggak sambil dibawa jalan Ko Andre, dibawa dalam rumah aja udah gini aja nih. Itu banyak juga yang gitu. Tapi paling nggak kita bawa jalan juga nyaman. Betul. Bahkan ketika saya duduk di belakang pun kita pakai driver juga, kita bisa kontrol dari handphone. Ada softwarenya, jadi saya nggak harus minta tolong, Pak kecilin dong, Pak gedein dong gitu, atau Pak pindahin track, kita kontrol dari belakang pakai handphone juga bisa. Pakai apa itu Ko Andre? Aplikasinya Goldhorn. Goldhorn ya. Jadi tanpa mungkin daripada nanti ribet harus kontrol dari depan. Lewat ketika kita duduk di belakang bisa pakai aplikasi. Nah itu Katras ya. Jadi untuk teman-teman Katras yang nonton video ini yang memang udah dari tadi dengerin bagaimana fiturnya, kemudian dari keunggulannya juga, ini bisa menjadi salah satu mungkin pemecah solusi juga Ko Andre yang nyari suara live ya. Kemudian suara yang hidup banget ya, kayak kita lagi nonton musiknya live banget di depan panggung gitu ya Ko Andre. Nah berhubung Ko Andre nggak bawa produknya hari ini, sebenarnya pengen nanyain desainnya. Kamu apa ya Ko Andre ya? Oke. Kita mau nanya soal desain dari 16 Ultra sama P5. Dia ini kenapa akhirnya dibuat desainnya seperti itu tuh Ko Andre? Yang memisahkan dua tipe ini dari tipe lain itu dia ini punya triple core. Jadi kalau punya komputer dulu kan ada yang single core, dual core gitu kan. Betul. Nah, ini 3. Jadi dia punya 3 CPU processing.
Dan yang memisahkan dengan lainnya, ini semua samplingnya dikerjakan di 192 kHz. Jadi jauh lebih cepat, jauh lebih akurat. Makanya dua tipe ini langsung beda jauh dengan tipe di bawahnya. Katakan P2 DSP atau yang lain-lain, P3 dan lain-lain. Pokoknya yang seri 5 dan DSP 16 Ultra ini beda jauh kastanya. Karena dia punya 3 core dan runningnya di 192 kHz. Jadi jauh lebih cepat processingnya, jauh lebih akurat, makanya suaranya jauh lebih live, lebih kencang, lebih dynamic gitu. Wah, keren banget. Jadi apakah ini bagian dari unique selling dari P5 ini nggak Pak? Ya, tentunya. Jadi P5 dan P5 DSP Ultra dan DSP 16 Ultra ini keduanya ini terpisah dari yang lain. Dia punya 3 processing. Dia punya sampling frekuensi di 192 kHz dan itu langsung beda jauh. Di home audio aja jarang yang pakai 192. Keren banget. Produk Champion memang beda nih terciptanya. Nah, kalau soal ngomongin terciptanya Ko Andre, kalau dari P5 sama DSP 16 Ultra ini apakah dia punya seri sebelumnya nggak? Nggak ada. Berarti ini tiba-tiba langsung ngeluarin P5 sama DSP 16 Ultra. Betul. Nah, itu ada ceritanya nggak Ko Andre? Ya, dulu mereka datang timnya waktu 2022 kita ambil 2023 itu mereka datang, kemudian kita sampaikan kebutuhan saya ini. Jadi memang hampir semua software yang ada sekarang ini adalah rekayasa dari kita, dari saya tepatnya. Kemudian mereka kirim teknisi stay di Indonesia 1 minggu kurang lebih. Mereka mempelajari apa yang kita mau, kemudian saya jelaskan kita butuh fitur ini, kemudian untuk high end saya butuh yang betul-betul high end, maka keluar 2 tipe ini, dan saya butuh streamer, itu 2023, jadi 2 tahun lalu, yang mana mereka penuhi ya tahun depan ini Januari. Jadi 2 tahun kemudian mereka buatin. Nggak ada satupun yang di skip, permintaan kita semua dibuat. Keren banget. Nah, tapi kalau ngomongin soal kreatif prosesnya waktu pembuatan ini tuh kayak gimana Ko Andre? Sebenarnya mereka ini kan 20% dari company-nya itu engineer. Jadi kalau dibuka itu satu ruangan segede karten ini isinya engineer semua, bukan tukang solder ya. Jadi engineer yang membuat software, membuat ini gitu. Jadi mereka ini semuanya kan in-house. Jadi kalau mungkin coba perhatikan gitu ya, kalau DSP lain itu hardware-nya kalau kita buka isinya sama, cuma diganti-ganti chipsnya aja. Aduh, iya lagi. Iya lagi. Ya kita harus jujur lakuin. Memang begitu. Ada merek yang kita pegang juga begitu. Betul. Kemudian software-nya juga sama. Itu software generic lah, seperti Android gitu. Jadi semua HP ya pakai software generic itu. Betul. Tinggal dirubah, dikasih merek. Mungkin fitur tambahan ya ditambah fitur ini, ada yang dikurangin fitur ini, tapi opsinya ya di situ lah. Betul. Biasanya sama. Kalau Goldhorn ini kan beda. Goldhorn ini seperti Apple. Dia ini closed system. Mereka ini punya software sendiri, punya hardware sendiri. Dan itu mengerikan. Kenapa? Artinya kita bisa minta apapun. Jadi walaupun butuh 2 tahun, apa yang saya minta terjadi persis seperti yang saya mimpikan. Karena softwarenya pun mereka buat. Karena mereka ini engineer yang tadinya kerja di US, di pabrik-pabrikan yang besar gitu ya, dan menguasai teknologinya. Sehingga software mereka ini unik, tidak ada yang punya. Betul. Dan kedua, software mereka ini langsung bisa baca tipe apa dari Goldhorn-nya. Keren. Dan tidak ada versi mana untuk hardware mana. Semua software ini akan baca semua unit, maupun yang dulu kala juga akan kebaca. Akan kebaca itu Ko Andre. Itu keren banget. Belum pernah ada. Nah, lalu keren banget. Kenapa ini bisa mengerikan? Karena kita bisa melakukan banyak hal. Kita misalnya, saya nanti ke depannya kita udah ada planning ini ya, ke depannya saya udah sampaikan waktu kita di Fuzhou juga. Kita punya planning untuk ke depannya kita butuh softwarenya lebih begini-begini, hardwarenya begini-begini. Itu mereka bisa aplikasikan langsung. Iya. Wow, keren banget. Kalau nggak seperti itu akan susah. Jadi ini seperti Apple lah. Mereka punya closed system, punya hardware yang sendiri, punya software yang sendiri, iOS, yang mana nggak bisa dibajak, mau dikirim undangan apa, pernikahan apapun, mau dibuka juga nggak ngepek, karena mereka ini closed system, sangat secure, dan dikembangkan sendiri gitu. Orang bisa copy, bisa lihat.
tapi nggak akan pernah sama dengan iOS. Nggak akan pernah sama. Dan sama orang nggak akan pernah sama dengan Goldhorn. Ya. Gitu. Oke, berarti artinya para pembeli atau buyer daripada atau fans dari Goldhorn itu sendiri bisa dikatakan mereka ini juga membeli dari sekuritasnya juga ya, Ko Andre ya. Betul. Jadi ini mereka semua terkontrol kan. Artinya kalau produk ini produk Malaysia dibawa ke Indonesia mau dipakai nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan. Jadi softwarenya Malaysia, Indonesia. Jatuhnya kayak email di handphone ya, Ko Andre ya. Dan itu akan terbaca semuanya. Jadi ya itulah untuk keamanannya, untuk mengontrol distribusi barang gitu supaya kita juga nggak melintas batas enak-enaknya gitu. Semua ada limitasinya dan inilah high tech gitu. Keren banget. Tapi kalau misalkan orang yang bawa mobil dari sini ke Singapura, Malaysia nggak masalah, tetap bunyi ya. Tapi nggak bisa setting. Nggak bisa setting. Yeah. Kalau tetap mau AC mau setting di sana tetap nggak bisa. Ya. Dan susah lah bawa mobil Indonesia keluar, nggak bisa balik. betul. Nah, kan tadi Ko Andre sempat mention bahwa Ko Andre juga dari China kan. Iya. Yeah. Kalau kita sedikit ngomongin soal pabriknya nih Ko Andre, mungkin banyak yang penasaran juga. Nah, sebenarnya dari Goldhorn ini di pabriknya sendiri tuh produksinya bagaimana nih Ko Andre? Apakah memang gimana Ko Andre? Jadi pabriknya ini bukan yang bersih, termewah gitu. Jadi pabrik ini dibuat seefisien mungkin karena balik lagi request saya adalah atau yang di-provide sama Goldhorn adalah price to performance. Jadi harganya harus tetap kompetitif. Produk termurah kita itu masih di harga 4 jutaan. Sangat kompetitif. Produk termahal kita 100 juta lebih. Jadi range-nya dari 4 juta sampai 100 lebih. Kalau pabriknya dibuat mewah, bersih, luar biasa, itu cost-nya akan naik. Nggak bisa lagi 4 jutaan. Dan saya nggak mau. Kita mau tetap seperti ini. Nah, tapi semua prosedurnya dilewati dengan baik. Ya, di situ ada kalau dibagi divisi simpelnya ya, yang pertama itu SMT atau Surface Mount Technology Manufacturing. Jadi board komponen itu pakai reels ditempel dari atas langsung disolder keluar. Jadi nggak tembus ke bawah. Kemudian di line kedua ada komponen yang nggak bisa seperti itu. Ada komponen DIP yang harus dipasang dengan tembus ke bawah begitu, lalu disolder dari bawah. Tapi tetap dengan mesin. Tetap dengan mesin. Ya, soldernya dari bawah. Jadi komponen kakinya tembus dari bawah. Nah, jadi mesin SMT, kedua DIP. Nah, kemudian dilakukan QC. QC-nya itu dengan inframerah. Jadi untuk melihat solderan itu matang atau tidak. Nanti kalau nggak matang dipisahkan. Jadi karena namanya solderan mesin itu kan cuma lewat aja di timah meleleh begini, dia lewat begitu. Ada yang kena, ada yang nggak kena atau kurang sempurna. Yang kurang sempurna dirapiin lagi. Nah, di QC. Setelah itu dicek voltage-nya benar atau enggak. Kemudian dimasukkan firmware dan softwarenya. Baru ditempel nomor seri. Tapi yang paling penting sebenarnya setelah itu namanya ada product aging test. Jadi ada satu ruangan ya besar lah segede karten begini kira-kira segede karten ya, bukan segede segede karten ya. Itu ruangannya tertutup di suhu sangat panas ya. Produknya dinyalakan semua 100% produk hasil produksi mereka dinyalakan 24 jam di ruangan yang sangat panas itu. 24 jam kan? Betul. Untuk melihat aging atau ketahanannya. Ketahanan terhadap suhunya. Iya, tentunya. Lalu secara random produk-produk yang sudah keluar dari aging test tadi dimasukkan seperti oven. Di oven ini suhunya bisa sampai plus 70 derajat, bisa sampai minus. Karena produk ini dijual di daerah-daerah Skandinavia yang bisa minus 20 gitu. Tentunya harus survive di situ. Jadi di box itu ada satu box ya, ini bukan ruangan. Kalau ini box, makanya diambil random aja, dinyalakan di situ, dites sampai 70 derajat, kemudian dites sampai minus. Dengan kelembapan yang berbeda. Seperti Indonesia kan lembab, ya itu di tinggi kelembapannya, diturunkan kelembapannya, harus survive. Ya, itu yang menurut saya membuat produk Goldhorn ini jarang trouble. Karena
aging test dan reliability testnya ini luar biasa, dan mereka melakukan 100% QC seperti itu makan waktu banget. Betul dong, betul. Jadi satu-satu harus di-connect, dinyalain, dan itu makan waktu banget sebenarnya. Tapi instead of membuat facility yang super mewah, mereka menjaga kerampingannya dan kesederhanaannya, tetapi melakukan proses-proses seperti ini. Dan itu saya suka. Gila, artinya fokus pada intinya aja. Iya, betul. Mereka ngorbanin diri mereka sendiri supaya ya udah segini aja, tapi tetap kualitas semuanya tuh tetap dijaga semua. Apalagi juga bukan produk yang memang asal jadi aja, asal laku aja deh. Enggak gitu ya, Ko Andre ya. Mereka jaga 100% QC. Dan itu fasilitas produksinya 2 lantai. Itu terpisah bangunan dengan office-nya. Jadi kalau office-nya itu satu building punya mereka. Satu building loh. Wow, punya keren mereka. Walaupun yang dipakai cuma 3 lantai. Tapi satu building itu punya mereka. Keren. Ini jadi tapi mereka nggak pakai pabriknya di situ gitu loh, karena menjaga efisiensi tadi. Gitu. Nah, itu dia Katras ya. Jadi untuk produksi di balik produk Goldthorn yang mungkin yang nonton juga sudah ada yang di rumahnya pakai Goldthorn P5 ini atau DSP16 Ultra ini atau Goldthorn manapun, semua melalui quality control yang sangat ketat. Yang 4 juta pun juga lewat situ. Sampai yang 4 juta aja dapat itu ya, Ko ya. 100%. Treatment itu dapat ya, Ko ya. Itu yang dari 4 juta sampai ke range yang 100 juta itu kan artinya dari 4 juta ke 100 jutaan itu range-nya gede banget loh, Ko. Betul. Dan semuanya itu di melalui tahap yang 100% aging test tadi. Wow, keren banget produk ini, gimana nggak champion ya, Katras ya. Dan juga tentunya pastinya reliable ya. Dan juga tentunya nggak akan mengkhianati cerita-cerita di balik produksinya ya, Ko Andre ya, tentunya. Jadi paling menyebalkan itu kan gini, ada produk bagus banget tapi dipakai rusaan. Itu menyebalkan loh. Iya. Sama seperti mobil, bagus banget, enak banget tapi rusaan. Itu biasanya di Indonesia nggak laku. Indonesia itu harus 2, enak, tahan lama, dijual lagi 3 malah. Dijual lagi masih bagus harganya. harus naik terus ya. harus naik harganya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal P5 DSP Ultra ini secara konsep ya sebenarnya, Ko Andre, diarahkan nih untuk siapa nih, Ko Andre? Karena penggunaan harian kah, atau memang untuk audiophile, atau memang untuk kompetisi? Semuanya. Jadi asal punya budget, ya ini udah pilihan terbaik saat ini. Yang mau lengkap, suara bagus, live, natural, apa adanya, nggak pusing koneksi, semua file pasti baca, nggak perpet-perpet, nggak ada masalah, hidup aja pokoknya, nyaman, tentram gitu ya, kayak beli Toyota lah gitu. Nah, ini ya itu pilihan terbaik. Oke. Nah, dari tadi kan Ko Andre sempat mention terus soal live ya kan. Mungkin beberapa penonton kita itu ada yang belum dapat gambarannya nih, Ko Andre. Ko Andre bisa jelasin gampang mungkin bagaimana rasanya menggunakan P5 dan juga DSP16 Ultra ini, bahasanya paling bayi nih. Ya, paling gampang seperti kita nonton konser, duduk paling depan. Ya nggak harus paling depan lah, pokoknya nonton konser mana aja. Gimana rasa kita gitu kan? Rasa kita kan pengen goyang, pengen ikut nyanyi gitu ya. Kalau yang main bagus, ya kan. Kalau live konsernya bagus kan kita pengen ikut nyanyi, ikut gerak, ikut goyang, ikut teriak-teriak lah gitu. Betul banget. Feel itu kan nggak gampang didapetin. Ketika itu direkam, itu kan nonton langsung tadi live. Ketika itu direkam, direproduksi di mobil, kemudian di play sama speaker, ampli dan lain-lain, masih bisa dapat feel itu nggak? Itu yang paling susah. Mendapatkan suara asli dari yang. Kalau buat saya kasta tertinggi itu ya live tadi, feel live-nya, feel live-nya itu ya. Gimana kita bisa asik ya denger klasik kayak kayak kita masuk di auditorium klasik yang di Vienna, atau kita denger lagu pop kayak kita nonton live-nya, atau kita di disco nonton di klub gitu. Nah, itu feel itu yang menurut saya kalau kita bisa bawa itu, ya itulah musik yang kita nikmati sehari-hari di mobil. Kalau penyanyi Indonesianya melo, enak gitu, Olive, wah enak kebawa gitu ya, wah asik, ini kita kebawa gitu. Nah, itu buat saya kasta tertingginya, dan itu bisa didapat di 2 tipe tadi ini. Oke, Katras. Jadi dari Ko Andre sendiri yang memang sudah berkecimpung
bareng Goldhorn sudah lama sekali ya, Ko Andre ya. Ya 3 tahun lah, belum lama banget. Ya, lama lah itu. Itu udah ngikutin bagaimana produksinya, udah sering champion juga menggunakan Goldhorn juga. Iya. Dari Ko Andre sendiri bilang bahwa kasta tertingginya adalah live, yang dimana live inilah yang bisa didapatkan melalui produk dari Goldhorn ini. Yang 2 tipe tadi ya? Iya betul, P5 dan juga DSP-16 Ultra. Nah, kalau untuk kita ngomongin soal sistem instalasinya, Ko Andre, artinya kan kalau sistem instalasi kan banyak nih pengaplikasiannya nanti kan. Dan juga DSP-16 Ultra ini kan ada 16 channel. Kalau Ko Andre sendiri, line up penginstalasiannya menggunakan prosesor ini seperti apa, Ko Andre? Sebenarnya gampang banget sih, sama seperti DSP lain sebetulnya. Kalau dari sisi kelistrikan ya dia cuman plus minus trigger atau remote. Kemudian dia bisa men-trigger amplifier. Dia bisa nyala dengan trigger itu atau bisa nyala dengan high level. Kalau kita connect dengan high level dia bisa otomatis nyala. Kemudian ya koneksinya RCA, bisa langsung kita connect ke ampli. Kalau DSP-16 Ultra mau di-connect ke player-player lain ya bisa lewat USB OTG misalnya, kemudian melalui SPDIF, coaxial atau optical. Nah, itu fitur-fitur yang bisa kita pakai di situ. Terus kemudian kalau kita punya file playernya dan itu yang terbaik, kita tinggal masukkan hard disk misalnya 2 tera, ada 3 soket di situ, tinggal kita masukin 2 tera, 2 tera, 2 tera, jadi bisa 6 tera. Oh, itu udah luar biasa banyak. Betul. Filenya kita colok di situ, kita bisa play, kita kemudian di play di layar Androidnya bisa kita lihat, atau di handphone kita di aplikasinya bisa kita lihat mana aja itu, kita pilih dan ya play gitu. Jadi sederhana. Kalau kita tahu caranya lah ya, tentunya ya harus cari installer yang baik ya. Betul, seperti Karten ya. Nanti kan bisa ditampilkan di Android aslinya, Androidnya mobil, atau kalau aslinya mobil kita pasang CarPlay modul, itu juga bisa. Kita tampilkan beberapa modul ke sebagian besar, sebagian besar mobil kita bisa jalankan remote steer-nya. Seperti di Lexus, di Yaris itu udah pasti bisa. Di mobil normal hampir semuanya bisa. Itu dia Katras ya. Dan juga kalau kita mau ngomongin soal penginstalasian kan pasti kan ada tantangan tersendiri nih, Ko Andre. Kalau dari menurut Ko Andre sendiri, ada tantangannya nggak kalau untuk menginstalasi dari DSP 16 Ultra ini sama yang P5? Mungkin size-nya aja ya, agak besar ya. Dan bentuknya kotak gitu. Tapi sebenarnya muat-muat aja sih di bawah jok expander saya aja muat gitu. Dipasang di expander juga, di expander di bawah jok ya. Yang kemarin Master Unlimited Asia Champion itu saya taruh di bawah jok kiri. Ya pas aja segitu. Pas ya segitu. Tapi kalau untuk di mobil hybrid kan dia ada baterainya situ di bawah joknya, Ko Andre. Bisa dibuatkan custom berarti? Bisa ditaruh belakang juga bisa sebetulnya. Cuman saya prefer jauh-jauh dari ampli. Jauh-jauh dari ampli. Lebih bagus suaranya. Lebih bagus. Itu pengaruh ya, Ko Andre? Pengaruh, ya. Kalau bisa kedua unit ini jauh-jauh dari ampli, terutama kalau amplinya kelas D. Alergi sama yang kelas D apa gimana nih, Ko Andre? Kan semua ampli pasti ada ringingnya, ada high frequency pitch-nya, trafonya bergetar, itu semua akan terinduksi ke DSP dan player ini. Makanya itu Ko Andre merekomendasikan untuk jauh-jauh dari amplifiernya. Nah ini sudah kita catat Katras untuk ilmu kita selanjutnya ya. Dan kalau untuk fitur teknis dari Goldhorn DSP-16 Ultra dan P5 DSP Ultra yang paling membantu saat proses setting atau tuning itu apa, Ko Andre? Kalau fiturnya yang seperti tadi, nah mungkin kalau kita mau bahas dalamnya, sebetulnya yang paling pengaruh selain dari 3 core tadi itu ada namanya femto clock. Clock itu seperti jam kita lah. Nah, digital itu kan cuma 1 dan 0. Tapi kapan 1 dan kapan 0 itu kan harus tepat. Jadi kalau clocknya nggak tepat, yang seharusnya 1 jadi 0. Yang seharusnya 0 jadi 1. Itu yang disebut jitter. Atau meleset lah. Itu yang menyebabkan suaranya jadi nggak natural. Makanya orang bilang suaranya digital gitu. Itu sebenarnya karena terjadi jitter tadi. Kalau analog kan nggak begitu. Curve-nya halus. Kalau ini kan 1, 0, 1, 0. Tapi untuk membentuk sebuah kurva yang sama. Nah, kalau supaya tidak terjadi jitter ini harus pakai clock yang bagus atau presisi lah gitu. Nah, clock ini macam-macam jenisnya. Kalau zaman dulu
yang ultra high precision. Jadi presisi banget gitu. Kalau sekarang udah bukan ultra high precision lagi karena semuanya udah presisi. Jadi sekarang yang dikejar adalah ultra low phase. Jadi clock ini juga punya pergeseran fase. Jadi clock yang ultra low phase ini yang dipakai gitu. Jadi kalau di dalam P5 DSP Ultra itu punya 3 clock. Punya 3 clock. Betul. Dan 3 ini sinkronisasi. Ya itulah kayak gitu. Itu yang di tipe paling mahal 3 clock. Nanti kalau turun ke bawah 2 clock, turun ke bawah lagi 1 clock. Dan clocknya juga beda-beda. Ada yang ultra high precision, ultra low phase, ada yang cuman ultra high precision doang gitu ke bawah. Nah, di 2 tipe ini ultra high precision, ultra low phase, dan 1 unit itu pakai 3. Kenapa pakai 3? 1 untuk ngontrol playernya. Player itu kan ada yang 44,1 base, 44,1 kHz, ada yang 48 kHz base. Nah ini kan clocknya harus beda. Oh itu clocknya harus beda. Ya itu udah 2 clock ya kan. Satu lagi untuk ngeclock DSP. Ya makanya ya harganya sesuai, tapi kalau kita buka sebenarnya kita dapat sesuai yang kita bayar gitu. Keren banget. Karena kan memang berarti ini juga harus kita juga harus kadang mention yang seperti ini ke bayarnya juga ya, Ko Andre ya. Karena memang sebenarnya banyak banget yang benefit yang kita dapat sekedar kita mungkin mendapatkan si suara yang live tadi. Kita juga mungkin harus ngasih insight seperti itu juga ya, Ko Andre ya. Karena penting sekali untuk tahu itu gitu. Jadi kita beli kenapa mahal? Wah ya itu mana mahalnya aja. Istilahnya beli jam 3 biji ditaruh dalam situ gitu. betul. Nah kalau untuk tips memilih sistem audio yang tepat untuk penggunaan harian, Ko Andre ya, karena di Kartans kan banyak banget customer yang memakai mobilnya tuh kebutuhannya tuh untuk daily aja. Beberapa lah ada yang untuk kompetisi atau bahkan untuk sekadar hobi gitu. Nah kalau untuk harian itu sistem audio yang paling tepat itu seperti apa nih, Ko Andre? Sebetulnya kalau konsep saya mobil yang kompetisi pun harus bisa kita pakai harian. Harus bisa. Ya semua mobil saya pakai setiap hari. Ya kadang dipakai antar jemput anak sekolah, les. Ya anak saya main orkestra juga pakai mobil itu gitu. Jadi mobil itu emang harus dipakai harian. Buat apa kalau punya mobil cuma dikompetisikan lalu diem aja ya? Iya, nggak seperti itu sih. Jadi harus kita pakai semuanya. Ya nggak ada tips khusus sih, cuman mungkin yang khusus yang berbeda adalah mobil-mobil listrik yang saat ini tantangannya berbeda gitu. Nah itu mungkin terpisah. Jadi di Goldhorn sendiri ada unit yang pernah dulu kita bahas namanya A2B atau AB218. Itu yang terpisah. Jadi ya kalau mobil normal ya sama aja, tinggal kastanya mau mana, di seri 5, mau seri 3, seri 2 gitu, seri 1 semua sama, tinggal mau amplifiernya built-in di dalam DSP atau amplifiernya di luar. Tentunya kalau di luar lebih bagus, di dalam ya compact saling mempengaruhi tapi rapi gitu. Atau mau yang kasta tertinggi ini tentunya ya terpisah semua amplinya, nggak bisa di dalam dia. Yang kasta tertinggi ini nggak ada ampli di dalam DSP-nya. Nah seperti itu kan. Tapi kalau untuk kedua tipe ini ya, Ko Andre ya, Goldhorn ya, biasanya itu ini tuh pertanyaan sering muncul nih. Kalau kita udah ngomong soal fiturnya, kemudian juga kita udah ngomongin soal kelebihannya. Dua tipe ini budgetnya tuh seharga berapa sih, Ko Andre? Kalau P5 DSP Ultra, jadi player dengan DSP jadi satu itu 100 lebih ya, 108 gitu kalau seingat saya, 108 juta. Kalau yang DSP 16 Ultra itu hanya DSP saja 16 channel itu 78 juta seingat saya. 78 juta. Wow, itu beda tipis tuh. 78 sama 100 ya, nanggung banget ya, Ko ya. Ya, karena kan sama aja, beli 78 harus beli player lagi. Ya, kurang lebih 30 jutaan juga. Itu dia kan terus untuk harganya. Jadi untuk produknya nanti bisa langsung untuk hubungi kita tim Kartans Audio Jakarta, DM kita, WhatsApp kita juga ada ya. Nanti ada di link bio kita Instagram. Kemudian juga mau pre-order dulu boleh banget ya, nanti tinggal datang aja ke WhatsApp kita Kartans Audio Jakarta. Nah, terakhir nih Ko Andre ya, sebelum kita closing untuk hari ini, kalau misalkan cari tipikal suara lagi-lagi harus yang seperti apa, akhirnya harus milih yang P5 sama DSP. Kalau punya budget
gas ke atas. Kalau saya sih begitu, iya. Gas ke atas langsung. Tonjok aja ke atas. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Iya, daripada nanti beli P1, beli P2, upgrade lagi. Ya tukar tambah kan pasti rugi. Betul. Itu biasanya ntar sebulan 2 bulan udah dengerin udah terbiasa. Kayaknya bisa nanggung nih. Iya, karena sebenarnya kalau kita ada budget, kan kita itu sebenarnya, saya juga pernah jadi customer ya. Kita tuh kan nggak tahu sebenarnya main audio ini harus berapa budgetnya. Ketika kita sampai ke toko, kan toko menawarkan, kita pasti ada asumsi nih, jangan-jangan mahal banget yang tawarin. Kita tawar yang murah aja gitu. Tapi begitu kita pasang, kita suka. Loh. Kita mau upgrade lagi kan tukar tambah, tukar tambah, setiap tukar tambah kan juga rugi. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita udah punya hubungan yang baik dengan tokonya, kita udah percaya dan kita punya budget, gas aja ke atas, udah pasti live, hasilnya bagus dan nggak 2 kali kerja, bongkar pasang mobil. Tiap kali dibongkar pasang mobilnya kan lama ngendep di toko, dan pasti ada aja yang kurang pas gitu, ya mesti kita rapiin lagi. Betul. Gitu. Artinya berarti kalau misalkan kita punya budget, nggak usah upgrade yang standar. Maksudnya standar gimana ya bahasanya? Kita nggak usah langsung gas yang di mid ke bawah, tapi langsung aja kalau ada budget yang atas aja. Udah langsung P5, DSP Ultra atau DSP 16 Ultra. Selesai. Oke. Di Eropa aja pakai ini gitu. Ya kalau di Eropa sekarang itu ya mungkin 50% lah. Oh iya. Ya isinya P5 dan DSP 16 Ultra ya. Di Eropa di negara mana aja tuh kan? Itu di patokan saya di Eurofinal di Salzburg kemarin. Ya. Dan tahun ini akan bertambah terus. Tahun ini akan bertambah terus. Terus itu ya, grafiknya naik terus itu. Kemarin aja yang ke China kan 100 orang yang ke Fuzhou itu. Dan banyak kan dari Eropa juga. Gila, keren banget. Nah, untuk Katras ya udah dengar sendiri nih bagaimana kehebatan dari produk P5 Ultra dan juga DS16 Ultra ini, tentunya dari brand Goldhorn yang dimana juga dinaungi oleh Ko Andre sendiri ya, Ko Andre ya. Dan terakhir Ko Andre, kalau untuk garansinya pastinya semuanya aman dong ya. Aman semua. Dan untuk Katras yang memang mencari produk andalan, produk champion, bisa langsung untuk pakai produk dari Goldhorn ini, dan juga sudah dibuktikan langsung, sudah diceritain langsung oleh Ko Andre sendiri, ngelihat langsung Ko Andre ya, bagaimana di pabriknya, produksinya seperti apa, bagaimana quality controlnya tetap dijaga 100% ketat semuanya dan tidak ada yang terlewat ya Ko Andre. Dan juga di tes dengan ketahanan itching test. Itching test namanya Ko Andre ya. Itu dites semuanya, bahkan sampai dari yang harganya itu di bawah atau yang 4 jutaan sampai ke 100 juta semuanya dapat treatment yang sama Ko Andre. Dan tentunya ini produk nggak usah diraguin lagi Ko Andre ya. Langsung aja gas ke atas. Gas ke atas. Oke, Ko Andre, terima kasih banyak. Sama-sama juga. Udah mau ngobrolin soal P5 dan juga DS16 Ultra. Soalnya kita agak bingung nih bagaimana ngejelasinnya. Ya udah kita undang Ko Andre aja sih. Terima kasih udah dikasih kesempatan ke sini juga. Sama-sama, sama-sama. Nggak pernah bosan ngobrol sama Ko Andre juga. Selalu dapat insight baru. Ko Andre, sekali lagi terima kasih. Sama-sama juga. Ada Ko Dimas di balik layar. Terima kasih Ko Dimas sudah bawa Ko Andre ke sini. Nah, untuk Katras yang udah nonton videonya sampai habis, terima kasih ya. Dan kita juga nantinya akan ketemu lagi bersama Ko Andre. Ketemu lagi Ko Andre ya besok-besok ya. Kita akan ngobrolin produk. Mungkin nanti yang streamer tadi ya, yang baru itu mungkin bisa dijelaskan juga bersama mungkin dengan produk-produk lainnya juga. Dan terima kasih untuk udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita Kartens Audio Jakarta. Dan sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.